Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk penting sekali di masa Protokol kesehatan yang harusnya diterapkan ke pendidikan, guru, wali murid, dan siswa. Dan apakah Jawa Timur sudah melakukan persiapan untuk menghadapi new normal sebatas protokol kesehatan itu sajakah atau ada kurikulum yang harus berubah? Nah, parameter pendidikan kita dan goal yang akan dicapai tentu akan berbeda di era new normal. Pagi ini kita layak bersyukur karena kita menimba ilmu dari pakarnya, yaitu Bapak Direktur SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Dr. Andes Mulyatsa MM. Bapak Dr. Andes Mulyatsa MM ini lahir di Padang 14 Juli 1964, dan Bapak Mulyatsa ini dikaruniai tiga putra dan putri. Kemudian jabatan tiga terakhir jabatan yang Bapak Mulyatsa ini pegang adalah Kabid Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Sumatera Barat, kemudian Kabid Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan LPMP Sumatera Barat, dan menjadi Kepala LPMP Riau, Kasubdit Kelembagaan dan Sarana Prasaran Direktorat PSMA, dan saat ini Bapak Mulyatsa sebagai Direktur SMP Ditjen PAUD Disdasmen Kemdikbud. Nah, untuk prestasi yang didapat beliau adalah penghargaan Satuan Pengawasan Internal atau Unit Layanan Informasi Terbaik Satker Kemdikbud di tahun 2018, kemudian penyelesaian aset hibah tanah LPMP Riau di tahun 2008, sertifikat Kemdikbud. Wah, hebat sekali ya. Kemudian memperoleh penghargaan Satker di PBK di tahun 2019. Nah, pagi ini kita akan mendapatkan sharing ilmu dari Bapak Dr. Andes Mulyatsa. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mulyatsa MM, dipersilakan waktu kami berikan kepada Bapak selama 30 menit paparan, dan nanti akan ada sesi tanya jawab selama 10 menit. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Bisa ya? Iya, sangat jelas Pak. Alhamdulillah akhirnya bisa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua para pejuang-pejuang pendidikan yang ada di salam hormat saya buat semua Bapak Ibu tanpa terkecuali Pak Ketua IGI Jawa Timur dan teman-teman semua yang ada di Jawa Timur, karena kami menganggap Ikatan Guru Indonesia ini sudah sangat banyak memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kemajuan pendidikan kita, baik itu dalam bentuk saran, pandangan, dan seterusnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya memaparkan, mungkin slide sudah saya titip melalui panitia yang ditampilkan. Nah, sebelumnya mungkin saya mohon izin kepada Bapak Ibu mewakili Pak Amit Muhammad selaku PLT Dirjen PAUD Disdasmen, yang kebetulan beliau secara pribadi agenda lain yang memang luar biasa saat ini ketika kita dihadapi musibah, maka hampir setiap hari walaupun berada di rumah, tapi tetap kita melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa, dan tidak boleh berkurang kadarnya, cuma mungkin polanya sedikit berubah. Dan pagi ini Bapak Ibu, saya juga sebenarnya ditemani oleh teman saya, tim dari Direktorat SMP. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat ada Pak Eko Sutanto, itu juga ada bagian dari kita. Ya, dan insya Allah Mana Pak, kok nggak kelihatan? Nah, kalau Pak Eko juga bisa mengikuti Oh, sama. bersama-sama kita semua, sehingga diskusi kita bisa lebih
lebih hangat dan seterusnya. Sudah bisa kita slide-nya Bapak Ibu? Pak Sukari. Oke, siap. Bisa. Kita tampilkan dulu. Lagi muter-muter ya Pak? Oke, nggak apa-apa sambil menunggu slide itu selesai. Oke. Bapak Ibu, judul pada hari ini saya pikir adalah sesuatu momen yang penting. Oke, terima kasih sudah tampil. Bapak Ibu mungkin bisa melihat semua. Pada hari ini adalah sesuatu yang menurut saya dalam ranah kita sebagai penyelenggara pendidikan adalah esensi yang paling utama. Oleh sebab itu kita mengapresiasi judul pada hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan bisa memperkuat informasi di tataran daerah dan nanti implementasinya bisa diterjemahkan oleh teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi, di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk menjadi standar bagaimana kita harus melakukan pola pembelajaran dalam era yang disebut dengan tataran baru. Oke, next Bapak Ibu. Yang pertama, tentu ini adalah situasi yang semua orang termasuk kita para pendidik tidak menginginkan ini terjadi. Yang namanya suasana yang tidak normal tentu akan berpengaruh kepada seluruh sektor. Nah, termasuk juga kita di bidang pendidikan ini. Tapi tentu saja kita harus mencari terobosan-terobosan bagaimana anak-anak didik kita juga bisa terfasilitasi pendidikannya, kemudian program-program yang sudah dicanangkan di satuan pendidikan juga bisa terus berjalan. Nah, walaupun mungkin dalam suasana COVID-19 ini yang memang fluktuasinya masih terus naik, mudah-mudahan kita berdoa semua. Dan terkhusus untuk rekan-rekan di Jawa Timur, saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita terhindari dari pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satu bagian dari strategi yang utama yang dilakukan selama COVID-19 ini adalah kata-kata ya, karena sudah hampir mayoritas pemerintah terdampak dalam yang kita sebut dengan istilah pendidikan jarak jauh dari pola ini. Itu ini harus karena ini adalah sesuatu yang mungkin juga akan terjadi berbagai perubahan-perubahan, akan terjadi penyesuaian-penyesuaian, dan tentu saja ada yang baik, ada yang perlu kita perbaiki. Nah, oleh sebab itu Kementerian Kebudayaan mencoba membantu memfasilitasi dalam bentuk memberikan ruang-ruang belajar dalam bentuk media online yang bisa diakses dan seterusnya oleh anak didik kita, oleh guru-guru kita, oleh satuan pendidikan kita. Connect, Mas. Ya, kayak lihat share video nih, Mas. Bagi daerah-daerah tertentu yang mungkin demografi, topografi, itu materi. dengan daerah di perkotaan dan seterusnya. Ini adalah sebuah handicap dan kita mengamini itu memang, tetapi kita harus berikhtiar terus. Paling tidak kita jadikan momen seperti ini adalah momen pembelajaran berharga bagi kita semua. Bagaimana nanti pada saatnya nanti ke depan kita benar-benar siap dengan segala kondisi. Nah, Bapak Ibu, prinsip pola pembelajaran di tahun akademik 2020 ini yang pertama adalah bagaimana memastikan bahwa sekolah atau keselamatan anak didik adalah prioritas utama. Mungkin slide sebelum ini kali ya Mas ya, coba diturunin slide sebelum ini ya. Isi apa, Pak? Kesehatan Ya, yang sebelum ini ya. Oke, belum bisa ya? Pak Sukari ketutupan ini Pak Sukari Zoom. Iya. Iya. Adalah prinsipnya di dalam pembukaan atau diklik Pak Sukari. Adalah bagaimana kesehatan dan keselamatan adalah sesuatu yang utama bagi peserta didik, dan bagi semua penyelenggara satuan pendidikan. Oke, tadi sudah benar itu, naik lagi. Oke. Itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua adalah bagaimana tahun ajaran baru 2021 kami
pada Juli 2020 ya. Nah, dan tetap dimulai lambatnya itu pada bulan Agustus 2020. Terkait dengan mode pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Saya ulangi, mungkin dengan kondisi daerah dan kondisi di satuan pendidikan. Jadi tentu akan ada perbedaan antara Sidoarjo mungkin dengan Malang, mungkin akan berbeda juga Ponorogo dan seterusnya. Karena yang paling tahu situasi di daerah tentu adalah jajaran kita, Bapak Ibu sekalian di pendidikan atas dasar rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19 di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pola pembelajaran pada zona, apakah itu zona kuning, apakah itu dengan zona merah, apakah itu disebut dengan zona hijau. Esensinya adalah dilarang atau tidak perlu menyelenggarakan proses pendidikan tatap muka bagi sekolah-sekolah atau satuan pendidikan kita yang berada pada zona kuning atau zona oranye atau zona merah. Yang dibenarkan adalah sekolah-sekolah yang dikatakan itu mulai berproses seperti biasa, tetapi tentu ada protokol COVID yang perlu kita pedomani adalah pada zona-zona hijau. Nah, siapa yang menentukan zona-zona ini? Itu adalah Satgas COVID-19 yang ada di setiap provinsi. Nanti kami berharap dari kementerian teman-teman tadi selalu perkembangan terhadap COVID. Proses pembelajaran dalam tataran new normal atau yang kita sebut dengan tataran baru, pengamatan yang lebih banyak lagi untuk anak kita dan orang tua kita dari anak-anak, agar mereka juga melepas anak-anaknya sekolah tidak juga merasa was-was, cemas. Untuk satuan pendidikan yang belum memenuhi daftar periksa atau belum merasa siap, tentu ini tidak diperbolehkan untuk melakukan pembukaan sekolah. Nah, untuk satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa yang nanti kita uraikan, dapat menyelenggarakan proses pendidikan itu secara bertahap. Nah, daerah tidak bisa memaksa kepala satuan pendidikan untuk membuka satuan pendidikan walaupun daftar periksa ada warga sekolah yang tidak setuju, ada orang tua murid yang tidak setuju karena ini mengutamakan keselamatan anak-anaknya. Jadi memang agak lebih fleksibel karena memang adalah suasana yang daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan sekiranya ditemukan kondisi yang tidak aman. Jadi bisa saja ketika berproses 3 hari sesudah pembukaan tatanan normal ini ternyata ada dampak yang lebih buruk lagi, maka sekolah tersebut diberikan proses kegiatan belajar tatap mukanya dan kembali seperti cara belajar dari rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang tua murid atau peserta didik tidak memiliki opsi untuk menentukan peserta didik tetap melanjutkan PJJ dan pembelajaran tatap muka sekiranya kondisi peserta tidak cukup aman. Jadi ini ada unsur yang perlu diminta oleh para kepala sekolah kita kapan perlu diadakan tatap muka secara daring dan seterusnya untuk apakah akan dibuka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat sebaran di seluruh Indonesia, itu satuan pendidikan kita termasuk daerah yang terdampak itu sudah hampir 94%, yang mungkin akan banyak biasanya tempat anak-anak kita suka berkumpul di situ, apakah meja, apakah tempat duduk dan seterusnya. Yang kedua, tersedia fasilitas kesehatan. Antara lain ini setiap satuan pendidikan itu harus bisa mengukur suhu dari anak-anak kita yang akan masuk, suhu dari guru-guru kita yang akan itu ya kita tempel jidat kita atau di kening kita, sehingga nanti akan kelihatan angkanya kalau 35, 36 dikategorikan normal, tapi kalau sudah 38 berarti ini termasuk yang punya risiko, maka diharapkan tidak perlu datang ke sekolah. Ya. Nah, selanjutnya itu ada akses fasilitas kesehatan, contohnya ada UKS, ada ruang lain yang dituju
Jadi kalau UKS kita tidak ada selama ini memang kalau dalam kondisi tatanan baru ini harus wajib ada. Dan bahkan kapan perlu ada ruang isolasi, ya, dan harus ada kerjasama juga dengan pusat layanan kesehatan masyarakat terdekat. Nah, ini memang perlu karena rata-rata kan di setiap kecamatan itu selalu ada pusat kesehatan masyarakat atau mungkin rumah sakit terdekat dan sebagainya. Nah, di sekolah juga harus ada alat pengaman diri, ya, atau APD yang selama ini kita kenal, yang sekurang-kurangnya tersedia masker reguler atau masker yang tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik yang memiliki kekhususan, ya, katakanlah mungkin anak-anak kita yang tunarungu dan seterusnya. Jadi masker ini merupakan kewajiban. Nah, tetapi untuk anak-anak yang tertentu, untuk guru-guru kita tertentu yang harus memang yang kayak punya yang tertutup wajahnya itu harus diadakan di sekolah. Nah, yang ketiga, tersedia akses transportasi publik, baik itu dari rumah mereka menuju satuan pendidikan, yang memungkinkan di dalam transportasi umum itu ada jarak protokol COVID. Jadi misalnya kalau angkot maksimal selama ini 10 orang, katakanlah begitu, atau 20 orang, mungkin yang mesti diisi hanya 5 atau 10 orang. Nah, yang keempat, mampu untuk membentuk satuan tugas pembukaan kembali sekolah. Jadi itu di setiap satuan pendidikan diharapkan nanti membuka ada gugus tugas yang memang secara spesifik mempertimbangkan segala aspek yang termasuk tadi. Ini adalah daftar periksa kesehatan sekolah. Artinya setiap sekolah harus melakukan check and recheck bersama-sama. Jadi memang betul-betul dipastikan kalau toiletnya bersih, harus bersih, karena memang sebenarnya itu ada di situ, karena public toilet ini kan sering dikunjungi oleh anak-anak kita, oleh kita dan seterusnya. Nah, jadi ketiga atau keempat list ini harus menjadi ketentuan utama, acuan utama bagi sekolah kita kalau akan membuka sekolah kembali sesuai dengan tataran baru. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana prosedurnya? Tentu ini akan jadi pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, dalam tataran new normal yang kita sebut istilahnya adalah tataran baru ini, nah kondisi kelas seperti Bapak Ibu bisa lihat, ya, kalau di tingkat SMA, SMP, SD, program kesetaraan itu maksimal adalah 18 peserta. Jadi kalau 40 berarti ya harus ada pengaturan jam belajar berikutnya, ya, jadi maksimum itu hanya boleh 18, ya, supaya jarak social distancing, physical distancing di antara mereka itu bisa berjalan, ya. Kemudian kalau ketika kondisi sudah berangsur kepada kondisi yang mendekati normal, kalau ini yang saya sebut tadi adalah masa transisi, katakanlah masa transisi menuju new normal. Nah, selanjutnya kalau dalam posisi new normal, maka juga maksimal adalah 15 orang peserta didik kita per kelas dan sebagainya. Nah, khusus untuk anak didik kita usia dini, SLB, ini maksimal hanya 5 peserta setiap kelas, atau 5 murid per kelas, atau 5 peserta didik per kelas, dan jarak antar mereka itu minimal adalah 1,5 meter. Nah, kemudian yang kedua ada perilaku wajib. Ya, perilaku wajib ini tidak bisa diabaikan, baik itu masa transisi, baik itu masa selanjutnya, semua wajib menggunakan masker yang 3 lapis. Jadi bukan masker yang kayak Zoro gitu, ya, bukan masker yang kayak scuba gitu, karena itu kan hanya 1 lapis, tapi adalah masker yang 3 lapis, sehingga diharapkan partikel-partikel terkecil pun itu bisa difilter oleh masker itu. Nah, yang kedua, harus cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Nah, di kondisi new normal atau tataran normal juga harus seperti itu. Nah, yang paling utama Bapak Ibu adalah menjaga jarak minimal itu 1,5 meter. Nah, kondisi medis warga sekolah itu bagaimana? Pada masa transisi, maka warga satuan pendidikan tidak memiliki kondisi medis bawaan. Jadi kalau ada di antara kita yang memang ada bawaan kondisi sakit dan seterusnya, ini memang
tidak perlu datang ke sekolah, mungkin melakukan BJJ atau mungkin melakukan kalau istilah di perkantoran melakukan work from home dan seterusnya. Nah, untuk warga satuan pendidikan dan orang serumah yang tidak memiliki gejala COVID, jadi betul-betul diprioritaskan inti yang pertama itu keselamatan dan kesehatan adalah utama. Tentu ini sekali lagi saya menyampaikan mewakili dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa paling utama kita utamakan ini adalah harga yang paling mahal. Tentu proses pendidikan terganggu mungkin proses penyelenggaraan pembelajaran terganggu mungkin ya, tapi tentu kita harus melakukan ikhtiar lain untuk meminimais risiko-risiko yang lebih besar daripada itu. Nah, ada pertanyaan juga, Pak, kantin boleh nggak dibuka, Pak? Nah, pada masa transisi, ini dari hasil evaluasi, kantin ini kan biasanya tempat anak-anak berkumpul, ya tempat waktu istirahat mereka menggunakan kesempatan untuk belanja dan seterusnya. Di masa transisi kita harapkan ini belum ada lagi kantin sekolah yang buka. Tapi ketika sudah masuk ke tataran normal baru, sepanjang bisa menggunakan standar-standar protokol COVID, mungkin kita bolehkan. Tapi menjaga jaraknya kan harus 1,5 meter. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita kawal semua. Tidak mungkin ini dikawal oleh orang per orang. Tidak mungkin dikawal semua oleh Kementerian Pendidikan dari pusat, kemudian juga dari dinas. Makanya memang partisipasi aktif kita selaku penyelenggara pendidikan untuk memastikan beberapa komponen-komponen yang saya sampaikan tadi itu adalah sesuatu yang menjadi keharusan kita semua untuk ikut bersama-sama. Dan makanya oleh sebab itu saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh IKI Jawa Timur ini. Nah, semua adalah pesertanya guru-guru kita. Tentu Bapak Ibu adalah orang yang berada di garda terdepan untuk memahami kriteria kalau mau buka sekolah itu standarnya harus bagaimana dan apa. Begitu juga mungkin kegiatan ekstrakurikuler dalam masa ini kita tiadakan, tapi masa kalau sudah masuk posisi new normal dan dipastikan bisa, maka boleh diselenggarakan ekstrakurikuler, tapi tetap dengan menjaga jarak dan seterusnya. Barangkali inilah beberapa poin-poin prinsip yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita share, dan kita sharing dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi harapan kita semua, terutama teman-teman di Dinas Pendidikan, baik itu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Dan saya tadi lupa menyapa Pak Kadis, selamat pagi. Atau yang mewakili juga selamat pagi Pak Toto selaku PLP Kepala LPMP Jawa Timur. Nah, karena UPT kita Jawa Timur ini adalah salah satu garda terdepan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di depan. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan media atau konsultasi atau informasi lebih lanjut melalui teman-teman kami di LPMP Jawa Timur, sehingga informasi ini bisa lebih komprehensif. Dan sekali lagi, esensi yang utama itu prinsipnya adalah bagaimana kita memastikan keselamatan dan kesehatan baik guru kita, baik peserta didik kita, penyelenggara sekolah kita, dan seterusnya. Jadi koordinasi dengan Satgas COVID-19 di tingkat daerah ini memang mutlak harus kita lakukan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang atau mungkin proses awal tadi kita masuknya agak berbelit-belit ya. Tapi akhirnya bisa masuk. Apa ikhtiar kita hari ini menjadi bagian dari ladang ibadah bagi kita semua. Amin. Doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari Pak Habib Muhammad, dari Pak Adis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti langsung dilanjut dengan sesi tanya jawab dari peserta ya, Bapak Mulyasha ya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Mulyasha, yaitu kebijakan pembukaan kembali satuan pendidikan di daerah zona hijau.
Jadi prinsip utama kesehatan dan keselamatan bagi peserta pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan. Tahun ajaran baru tetap dimulai paling awal, paling cepat bulan Juli tahun 2020. Provinsi dapat membuka pendidikan jika sudah zona hijau sesuai dengan pemetaan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, daerah wajib menutup satuan pendidikan jika peserta didik dinilai tidak aman, dan skema pembukaan satuan pendidikan tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Mulyasa. Untuk kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan, kemudian yang harus tersedianya fasilitas sanitasi dan kebersihan, fasilitas kesehatan, akses transportasi publik, dan dari satuan pendidikan yang memungkinkan penerapan jarak jauh. Juga mampu untuk membentuk satuan tugas persiapan pembukaan kembali sekolah, memiliki pemetaan seluruh warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta, nanti yang ditujukan kepada Bapak Mulyasa langsung. Ini dari Ibu Norma Tuzuhria. Jadi, Assalamualaikum. Ibu ini tiap sekolah punya sarana dan fasilitas yang tidak sama, misal toilet. Antara jumlah siswa dan jumlah toilet tidak memadai. Nah, di tempat Ibu ini banyak siswa yang sekolah naik mobil yang berdesakan. Jadi mungkin angkutan umum gitu maksudnya ya. Artinya banyak dana untuk membangun sarana dan prasarana. Dari mana dananya Bapak? Terima kasih dari Ibu Nikmatus Zuhria, SMP Negeri 2 Tongas. Ini langsung dijawab, mungkin Bapak Mulyasa satu persatu gitu? Ya, boleh. Ya. Dulu. Atau langsung ya? Pertanyaan ya dirangkum dulu, nanti kita rangkum. Oke. Kemudian ada juga ini dari Sampang, dari Madura. Bagaimana new normal dalam pendidikan pondok pesantren? Nah, mungkin ini nanti pertanyaan kedua. Kemudian dari Maluku Tengah ini, jadi udah lengkap ya. Ini walaupun penyelenggaranya IGI Jawa Timur, tapi ini dari luar Jawa Timur ya, banyak ya. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah yang fasilitas sekolah tidak memadai untuk menghadapi new normal, sementara peserta didik yang tidak memiliki fasilitas, mungkin seperti itu. Itu Bapak ada 3 saja pertanyaan dari peserta yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak. Terima kasih. Iya, karena kalau pertanyaannya banyak, 3 itu aja. Iya Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Ini hal-hal yang terkait dengan substansi fasilitas yang ada di sekolah. Dan makasih, selamat pagi Bu Norma, Assalamualaikum. Kemudian juga teman-teman dari Sampang, Madura, apa kabar? Dan juga dari Maluku Tengah ya. Iya, Maluku Tengah. Ya, kira-kira mirip ya semua pertanyaan ini, karena mengarah kepada new normal di sekolah kita masing-masing. Benar Bapak Ibu, bahwa kondisi di setiap sekolah pasti akan berbeda antara satu dengan lain. Ini memang sebuah PR kita yang sangat berat ya, untuk memenuhi fasilitas ini. Tetapi tentu kita tidak boleh hanya terus mengeluh, karena bagaimanapun kita harus semua berikhtiar, karena sesungguhnya peran masyarakat, peran dari pemerintah daerah, peran pemerintah pusat ini adalah tentu harus memastikan bahwa bagaimana fasilitas di sini dengan baik menyambut tahun baru ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurma pertanyaannya, terutama tentang transportasi. Nah, oleh sebab itu, kalau memang itu terjadi, ya memang kalau fasilitas sekolahnya memang tidak mencukupi sesuai dengan daftar periksa yang saya sampaikan tadi, dan belum ada upaya kita memperbaikinya dalam waktu sesegera mungkin cepat. Kalau kabupaten kota mungkin karena juga masih konsentrasi dengan upaya-upaya penanggulangan COVID ini, kemudian provinsi juga pasti seluruh SDA dan SDM-nya juga tersedot dengan
COVID-19 ini, apabila ada sekolah-sekolah yang setelah kita daftar periksa tadi itu 1, 2, 3 toiletnya dan seterusnya, sepanjang itu belum bisa dipenuhi, ya sepanjang itu belum bisa dipenuhi, maka prinsip yang sama tentu belum kita menyelenggarakan proses kondisi COVID-19. Kalau dalam kondisi normal mungkin tidak ada persoalan, tapi dalam konteks kondisi new normal COVID-19 ini, maka tentu harus berlanjut dulu dengan belajar dari rumah sampai nanti daftar periksa di setiap sekolah itu terpenuhi. Nah, pertanyaan yang menarik lagi itu, Pak, dananya dari mana, Pak? Nah, ini kalau bicara pendanaan memang ini sebuah dilematis ya, nah, karena memang tentu kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sudah melakukan refocusing anggaran kita banyak kepada hal-hal yang membantu satuan pendidikan untuk memenuhi standar fasilitas yang ada. Tapi tentu ini tidak akan cukup, Bapak sekalian, dibanding dengan penyebaran sekolah kita yang luas, ya, kemudian jumlah sekolah kita yang banyak. Makanya kegotong royongan, kebersamaan ini adalah saat yang paling tepat saat ini. Dan sebab itu kita juga mengajak peran dari tokoh-tokoh masyarakat kita, peran dari terutama peran sentral dari Dinas Pendidikan Provinsi, peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ayo kita menyatu, memenuhi standar-standar yang tadi dari sebisa kita. Nah, ini merupakan pembelajaran bagi kita ketika pada insya Allah kalau pandemi COVID ini sudah berlalu, ini ada hikmah pembelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan. Suka atau tidak suka, ke depan kita harus mempersiapkan sekolah dengan standar fasilitas yang baik, standar yang bagus dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan pembukaan tataran normal di sekolah agama atau sekolah pesantren? Nah, tentu nanti ini bisa dikonsultasikan, ditanya kepada Kementerian Pendidikan Agama saya ulangi, di Kementerian Agama. Tentu saya yakin pola-polanya akan sama. Ya, kita juga apa yang kita sampaikan tadi setidaknya adalah merupakan buah diskusi bersama dengan Kementerian Agama. Tapi secara spesifik tentu akan bisa dijawab nanti oleh teman-teman dari Kementerian Agama. Dari Maluku Tengah juga begitu, ada keterbatasan tentang pemakaian fasilitas internet. Ya, betul itu. Oleh sebab itu, jajaran kementerian sedang selalu bersama-sama dengan Kementerian Informatika, karena kan sesungguhnya ini domainnya sudah berada di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi tetap kita melakukan sounding agar untuk titik-titik daerah tertentu, karena ini proses belajar dari rumah ini, menjadi sandaran pokok itu adalah layanan internetnya. Jadi oleh sebab itu memang ikhtiar ini harus kita lakukan, tetapi mungkin di tingkat daerah Bapak Ibu juga bisa melakukan upaya-upaya bersama Dinas Kominfo yang ada di daerah untuk memprioritaskan titik-titik di daerah-daerah tertentu, terutama di satuan pendidikan, untuk juga memperlancar akses internet dan seterusnya. Saya kira itu Bu moderator yang bisa saya sampaikan, dan saya mengapresiasi sekali pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu. Makasih kalau ada yang kurang pas ya. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Ini sudah ada yang raise hand. Mungkin mau bertanya secara langsung kepada Bapak Mulyarsa. Ini ada Ibu Meliani, mungkin bisa di unmute untuk host. Oke. Ya. Bu siapa? Bu Meliani, itu yang angkat tangan itu. Oke, sudah ketemu. Oke, silakan ya, Ibu Meliani, mungkin mau menanyakan secara langsung. Silakan Ibu. Selamat pagi, Ibu Meliani. Ini belum. Nah ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ini Bapak, tentang kalau new normal sudah berlaku di Surabaya, terutama di SD negeri kan cenderung muridnya itu berlimpah banyak, terutama misalnya di kelas saya
ada 37 siswa. Kan harus mengikuti protokol kesehatan, harus jaga jarak. Ya. Dengar-dengar ada yang bilang, ini nanti yang masuk nomor 1 sampai 10, nomor ini juga masuk selanjutnya seperti itu. Bagaimana dengan gurunya? Kalau siswanya disuruh masuk secara berjamaah, kan harus adaptasi lagi. Apa penyelesaiannya bagaimana, Bapak? Terima kasih. Ya, monggo Bapak langsung. Ya, saya langsung ya jawab Iya. ya. Iya. Ini memang untuk kondisi daerah perkotaan ya, daerah-daerah tertentu yang memang jumlah murid padat, secara prinsip protokol COVID yang tadi kita sampaikan itu tetap berlaku. Nah, persoalan teknisnya kan mana dengan kondisi yang tadi muridnya padat, kemudian mengatur jarak bagaimana dan seterusnya. Nah, saya pikir ini memang perlu ada kreativitas kita di lapangan, di tingkat sekolah. Mungkin bisa saja salah satu kesepakatan, dan nanti saya persilakan nanti satuan pendidikan menyelenggarakan pertemuan, menyelesaikan bagaimana kalau problem ini kita lakukan apa. Nah, salah satu contoh saja. Pada si pertama katakanlah gitu, karena murid satu kelas itu bisa 40 orang, sementara kalau itu kan maksimum hanya 18. Nah, bisa saja yang ditanya itu apakah mungkin memakai pola daring dulu, yang masuk polanya 18 orang. Jadi itu bisa dilakukan kreativitas yang sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa ini adalah tataran yang belum sesungguhnya normal. Ini adalah tataran yang sesungguhnya kita berada di dalam suasana yang membutuhkan keutamaan keselamatan anak. Nah, kata kuncinya ini, kesehatan anak. Selebihnya dia harus mengikuti, menyesuaikan dengan kondisi keterbatasan dan seterusnya. Nah, tentu bagaimana menerjemahkan, saya menyarankan kepada rekan-rekan di satuan pendidikan, satuan tugas yang dibentuk itu membuat pola pelaksanaan di tingkat sekolah. Nah, apakah nanti seperti tadi itu 18 orang satu kelas, kemudian yang belum masuk bisa melakukan daring dulu sehingga tidak membebani guru kita juga harus masuk shift dan seterusnya. Ada juga yang menyatakan gimana kalau kita ngatur shift, ya kalau memang kondisinya memungkinkan, jumlah gurunya memungkinkan, ya bisa saja. Tapi kan kalau di sekolah itu kan terutama di sekolah dasar kan guru kelas ya, guru satu. Mungkin separuh untuk belajar secara daring, separuh mungkin bisa belajar secara tatap muka dengan protokol COVID tadi itu. Intinya anak-anak kita tetap memperoleh kesempatan belajar. Maka itu jadi sekolah. Nah, bagaimana strateginya? Itu tentu kreativitas kita di tingkat sekolah. Teman-teman dari dinas saya harapkan juga bisa mengantisipasi, dan mungkin keluhan Bu Meliani itu bukan saja di Surabaya, tapi di tempat lain akan terjadi seperti itu. Kira-kira begitu ya Ibu Meliani ya. Terima kasih. Ya, sepertinya sudah jelas sekali penjelasan dari Pak Mulyasa. Pagi hari ini juga sudah diskusi tanya jawab dengan peserta. Oke, terima kasih. Sepertinya Bapak Mulyasa juga punya kesibukan lain setelah ini. Ya, Pak ya. Jadi sudah jelas tentang prinsip utama yaitu kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan. Gitu ya Bapak ya. Bapak terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak karena telah hadir dan memberi paparan yang sangat bermanfaat pada webinar IGI Jawa Timur pagi ini. Sukses selalu Bapak, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah disediakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak. Terima kasih. Pada rekan-rekan semua, Pak, kali dari tadi malam kita chat ya. Salam kenal dari saya semua, karena kebetulan saya juga baru ya di Direktorat SMP ini, baru kira-kira 1 minggu yang lalu. Jadi saya tetap mesti banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Masukan-masukan tadi adalah masukan yang komprehensif sekali.
dan mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salam dari semua pimpinan kita kepada Bapak Ibu semua. Moga-moga kita selalu. Mohon izin Amin. saya juga meninggalkan meeting kita ini untuk melanjut juga ke acara yang lain. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.